Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Mutakin dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 23 10 11 22 100004. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter. Jadi yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan karakter. Jadi di sini ada 3 tentang pengertiannya. Yang pertama, karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, dan temperamen watak. Yang kedua, karakter mengacu kepada serangkaian sikap atau attitude, perilaku atau behavior, motivasi atau motivation, dan keterampilan atau skill. Yang ketiga, John Dewey. Menurut John Dewey, merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak atau karakter merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah. Nah, materi yang kedua adalah membangun karakter dan kepribadian bangsa. Jadi, kekuatan karakter akan terbentuk dengan sendirinya jika ada dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dominan dalam mendukung dan membangun kekuatan karakter. Nah, jadi ada satu hal penting yang harus diingat, bahwa kepribadian bukanlah karakter. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Jadi yang pertama adalah karakter itu tidak bisa diwariskan. Karakter harus dibangun dan dikembangkan secara sadar hari demi hari dengan melalui suatu proses yang tidak instan. Karakter bukanlah sesuatu bawaan sejak lahir yang tidak dapat diubah lagi seperti sidik jari. Yang kedua, setiap orang bertanggung jawab atas karakternya. Kita memiliki kontrol penuh atas karakter kita. Artinya, kita tidak dapat menyalahkan orang lain atas karakter kita yang baik atau buruk. Karena kita yang bertanggung jawab penuh. Mengembangkan karakter adalah tanggung jawab pribadi kita sendiri. Nah, yang ketiga, saya akan membahas mengenai pendidikan karakter bangsa. Jadi, di sini ada 3 poin. Saya akan menjelaskannya lagi satu persatu. Poin pertama adalah intelligence plus character that goal of true education, atau kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya, menurut Martin Luther King. Yang kedua, karakter mengendalikan pikiran dan perilaku kita yang tentu saja menentukan kesuksesan, cara menjalani hidup, meraih obsesi, dan menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, pendidikan karakter melalui sekolah tidak semata-mata pembelajaran pengetahuan semata, tetapi lebih dari itu, yaitu penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti yang luhur. Dan yang terpenting adalah praktikkan setelah informasi tersebut diberikan dan lakukan dengan disiplin oleh setiap elemen sekolah. Nah, yang ketiga yaitu strategi pendidikan karakter. Di sini ada poin-poin dalam strategi pendidikan karakter. Saya akan menyebutkannya satu-satu. Jadi yang pertama itu, pendidikan karakter cenderung tak akan pernah tersentuh secara nyata jika ada hanya sebatas proses pemahaman tentang karakter atau hanya bersifat informasi tanpa adanya tindakan. Yang kedua, konsep karakter tidak cukup dijadikan sebagai suatu poin dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran di sekolah, namun harus lebih dari itu, dijalankan dan dipraktikkan. Yang ketiga, pendidikan karakter merupakan sebuah proses, atau step by step. Yang keempat,
Kunci dari pendidikan karakter adalah disiplin, komitmen, dan penerapan. Dan yang kelima adalah pendidikan karakter tidak hanya diberikan secara teoritik di sekolah, namun juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan menjadi kebiasaan. Yang selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai strategi pendidikan karakter melalui multiple talent approach. Jadi, yang pertama itu strategi pendidikan karakter ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik yang manifestasi, mengembangkan potensi akan self concept. Konsep ini menyediakan kesempatan bagi anak didik untuk mengembangkan bakat sesuai dengan kebutuhan dan minat yang dimiliki. Selanjutnya adalah ada banyak cara untuk menjadi cerdas, dan cara ini biasanya ditandai dengan prestasi akademik yang diperoleh di sekolahnya. Nah, selanjutnya, menurut Howard Gardner, kecerdasan manusia saat ini tak hanya dapat diukur dari kepandaiannya menguasai matematika atau menggunakan bahasa. Nah, yang terakhir, bagi orang tua atau guru, yang dibutuhkan adalah kreativitas dan kepekaan untuk mengasah anak tersebut. Baik guru atau orang tua juga harus berpikir terbuka, keluar dari paradigma tradisional. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang bersifat tetap. Kecerdasan bagaikan sekumpulan keterampilan yang dapat ditumbuhkan dan dikembangkan. Melalui pengenalan multiple intelligence, kita dapat mempelajari kekuatan atau kelemahan anak dan dapat memberikan mereka peluang untuk belajar melalui kelebihan mereka. Tujuannya adalah agar anak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dunia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan pendidikan karakter. Jadi, tujuan pendidikan karakter ini mengacu pada fungsi pendidikan nasional. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di sini tujuan pendidikan karakter itu ada 5 poin. Yang pertama, mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang berbudaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi. Salah hilap, saya mohon maaf. Saya Muhammad Zainul Mutakin mengundurkan diri. Semoga lain kali bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.